Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kita lanjutkan. Tadi di kelas sore Bapak ada menjelaskan tentang graf artikel ilmiah dan deskriptif atau outline deskriptif ya. Jadi ada pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan muncul setelah Bapak memberikan konfirmasi. Misalnya di kelas AS2 kelompok 2 itu Bapak tolak. Cuman mereka ujung-ujungnya baru merasa kurang. Penjelasan Bapak yang Bapak bilang adalah di mana letak storytellingnya. Ternyata dia menggunakan storyboard. Lalu letak storytellingnya di mana? Apakah artinya ada yang salah? Tidak. Semuanya pun pahami di mana letak storytellingnya. Artinya ada cerita yang disampaikan. Di mana cerita itu bermula, kemudian komplikasinya di mana, akhirnya bagaimana. Ya, salah satu kesulitannya tadi adalah pada tema. Temanya tentang climate change. Kalau mau mudah kan cari tentang Mari Kuda, itu gampang. Mana apa hubungannya dengan climate change? Itu yang tidak ada. Baik, ada pertanyaan tentang karya tulis ilmiah yang per individu? Ingat tanggal 10 ini nanti dikumpulkan, jadi silakan dipersiapkan. Tanggal 10 pengumpulannya berupa kerangka ya. Artinya kerangka ini akan menunjukkan mana logika kalian bisa dipakai atau enggak. Oke, untuk kelompok 2 sore ya karena sudah terlalu lama ya, dia agak sulit untuk diterima lagi. Oke, kita coba cari solusinya nanti. Semoga saja ada solusi. Kalau enggak ya nanti mau nggak mau bikin outline sendiri lagi. Baik, ada pertanyaan tentang draft artikel ilmiah untuk kerangka outline pengumpulan tanggal 10? Tidak ada. Tema
Oke, untuk temanya nggak ada masalah ya. Bebas, bisa conceptual paper ya. Atau bisa juga hasil penelitian kalian. Silakan. Misalnya strategi menulis dalam bahasa Inggris. Boleh? Kalian ingin mengekspos ada 5 strategi bahasa menulis dalam bahasa Inggris. Silakan. Atau 5 strategi yang bisa digunakan untuk mengajar bahasa Inggris atau mengajar menulis dalam bahasa Inggris. Boleh? Penting jumlah katanya antara 2.000 sampai 4.000 kata. Untuk kerangkanya sih aku rasa nggak ada masalah ya. Cuma itu jadi masalah ketika kalian mengumpulkan draftnya. Pengumpulan draftnya itu nanti per individu dan akan dicek dulu untuk plagiat. Kalau nyampe 50% langsung ditolak. Ditolak artinya nilainya langsung minus atau mungkin sekitar 59. Nah, karena harapannya ya kalian menulis sendiri. Menulis ilmiah berbeda jauh ya dengan menulis biasa. Kalau kalian tidak terbiasa menulisnya, dia akan sulit. Penggunaan bahasa juga berbeda. Dan berbeda jauh dari bahasa Indonesia. Kenapa banyak penulis Indonesia atau dosen-dosen Indonesia gagal publikasi di internasional? Karena mereka lebih mengikuti gaya Indonesia daripada mengikuti gaya yang diminta. Itu beda ya. Kalaupun kalian hebat dalam bahasa Indonesia, ketika menulis dalam bahasa Inggris itu ada aturan mainnya sendiri. Aturan itu harus kalian pahami. Nah, biasanya di masalah lain orang-orang terlalu keras terhadap aturan mainnya sendiri. Jadi mereka tidak bisa berkembang lebih jauh dari itu. Nah, itu berbahaya. What kind of person you are, bisa tidak kalian berubah atau tidak, atau hancur, itu tergantung bagaimana kalian melihat perubahan itu. Contoh Bapak cuma tahu bahasa Inggris ya. Bapak kuliah di Jawa, di Solo hampir 2 tahun, di Bandung hampir 4 tahun ya, pas genap 4 tahun. Salam, silakan masuk. Tapi selama 2 tahun dan 4 tahun tadi tidak pernah sebesit ataupun selanjutnya pikirkan ke Bapak untuk belajar bahasa Jawa, apalagi bahasa Sunda. Kawan-kawan lainnya ada yang pandai bahasa Jepang, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Bapak nggak terpikir untuk belajar itu. Yang terpikir Bapak adalah menyelesaikan studi Bapak tepat waktu. Di Solo Bapak dikira orang Solo. Wah, tak kirain orang Solo. Kenapa? Karena gaya Bapak gaya orang Solo. Guru Bapak dulu kebanyakan orang Jawa. Mereka mengajarkan sopan santun, cara nunjuk, cara hormat. Dan kalau mereka tidak suka, mereka sebutkan. Nggak tahu kalau sekolah sekarang ya, apakah rasa hormat itu masih ada? Artinya emang nampak ya, baik di sekolah ataupun dalam kelas, atau istilahnya hanya semacam teman. Ada guru itu kan ngakunya teman. Mereka ngajar tapi seperti teman.
Ketika ada tugas tidak beres, udahkan teman. Kerjakanlah. Atau ada boundaries, ada jarak yang kalian buat. Itu tergantung kalian jadi guru. Ingin ada jarak, ingin menjadi teman, setiap pilihan itu kalian buat akan selalu ada resikonya. Oke, untuk tema beres, apa lagi? Atau ada yang ingin menyontohkannya, menuliskan? Yuk. Mungkin ada yang mau bilang, Bapak tuh tak pandai menulis. Yuk, kita adu. Sekarang. Udah lama, aku udah tulis di depan tulisnya. Bergengar apa tadi? Tulis sebelah. Ada lagi pertanyaan tentang karya tulis ilmiah? Tidak ada? Wow, you are very smart students. Sorry. Baik, outline deskriptif. Ya, jadi sangat sayangkan bahwa tidak bisa semuanya aktif di kampung Inggris ya. Harapan Bapak sih semuanya. Cuma karena ujung-ujungnya terlalu lama merevisi, sampai bosan Bapak merevisi. Jadi ujung-ujungnya dialihkan ke outline deskriptif. Itu pun kalau dianggap layak. Apakah harus sempurna? Ya harus. Kan baru kerangka. Belum semuanya. Kalau kalian sudah terbiasa membuat kerangka, selebihnya udah gampang. Tinggal cari teori-teorinya dari buku. Kuncinya adalah membuat kerangka dulu. Kerangka udah ada, udah gampang lain. Banyak mahasiswa gagal membuat kerangka. Antara research design nggak nyambung dengan instrumen. Instrumen dengan analisis datanya nggak nyambung. Hal seperti itu berbahaya kalau tidak kalian pelajari. Itu adalah minimal yang harus kalian kuasai. Itu adalah inti dari mata kuliah ini. Walaupun sebenarnya kalau thesis writing ya fokusnya menulis ya. Karena ada aktivitas data collection ya udah kita gabung. Oke, desain. Desain tadi bisa deskriptif, kualitatif, atau kualitatif bisa, kualitatif bisa. Ada survei. Survei. Ada case study. Ini desain-desain yang bisa kalian gunakan. Kalau survei atau mini survei biasanya hanya menggunakan satu instrumen ya, dan dia biasanya menggunakan open-ended questionnaire. Ada yang tahu atau masih ingat apa itu closed-ended questionnaire? Ada open-ended, ada closed-ended.
sudah sering dibahas. Bukan dibahas oleh Bapak ya. Kalian sendiri yang membahasnya. Kalau kalian buka buku. Kan bikin upload kan harus buka buku. Itu minimal kalian paham kuesioner itu apa sih? Pernah nggak kalian bertanya dalam hati apa itu kuesioner? Dan kalian berusaha mencarinya. Itu adalah contoh mahasiswa asking the questions by your own. Mahasiswa harus belajar mencari jawabannya sendiri dulu. Contoh, banyak bahasa-bahasa yang sering digunakan di dunia ini. Dulu banyak yang menggunakan misalnya kata antum. Antum. Kawan-kawan di Atarbawi, di YFKIP itu sering menggunakan antum. Tapi Bapak nggak pernah menggunakannya. Pertama, Bapak nggak tahu apa artinya. Kedua, Bapak nggak tahu dalam konteks apa menggunakan kata tersebut. Bapak udah tahu kemudian arti oh ini. Tapi pertanyaan, betulkah konteksnya? Ternyata sekali dilihat, oh iya, konteksnya salah. Ternyata antum itu apa? Jamak ya. Ada antum, ada anta. Ternyata ada perbedaan konteks. Jadi apa nggak berani menggunakan kata-kata yang tidak jelas. Kapan menggunakan konteks tersebut? Contoh lain misalnya antara Masya Allah dan apa satunya lagi? Apa? Subhanallah. Itu dua hal yang berbeda konteks. Kenapa sering menggunakannya gitu kan? Oh ternyata salah. Dan di Malaysia sama tak beri juga gitu. Sama konteksnya. Mereka menggunakan subhanallah itu hal-hal yang Masya Allah sebaliknya. Jadi ini ada konteks Melayu di situ. Nah, karena pada tahu ya Pak harus mengubahnya. Kenapa? Bapak juga ada kawan dari Jepang itu, ada orang Pakistan di UPI kemarin. Dibilang Masya Allah terus. Dan subhanallah. Artinya ketika dia melihat suatu hal yang bagus tentang dirinya, tentang kita, dia bilang Masya Allah. Dan subhanallah. Kebalik. Artinya konsep yang dipelajari tadi, oh betul, berarti konsep Masya Allah gunanya seperti itu. Dan dalam praktisnya memang betul seperti itu. Jadi ketika udah pakai pasien itu baru apa menggunakannya. Itu namanya belajar. Jadi kita tidak bisa menggunakan sebuah konsep hanya karena kita diajarkan, lalu kalian merasa oke, tanpa membaca dulu. Dan seperti itu. Contoh lainnya Nabi Ibrahim, apakah dia langsung mencari Tuhan dengan caranya yang dia melihat langit lalu dibilangnya langit itu adalah Tuhannya? Kan berubah terus jawabannya. Sampai dia merasa yakin. Siapa Tuhan? Jadi mencari sebuah jawaban harus melakukan penelitian, walaupun hal-hal itu hal yang simpel. Ada banyak lagi kata-kata yang sering kita gunakan, tapi sebenarnya nggak relevan. Kata Al-Quran itu ada kata stripnya atau enggak? Yuk, yang tahu. Ada? Tidak.
Dalam KBBI, dalam konteks Indonesia, bahasa bakunya. Dalam bahasa bakunya 2 tahun yang lalu, Al-Quran itu tanpa kata strip. Tapi berubah. Kenapa? Karena orang Indonesia lebih suka nggak ada strip, ada stripnya. Jadi kebiasaan tadi itu menjadi baku. Literasi. Literasi itu kata baru loh. Itu baru dibakukan tahun 2013. Sementara kata tersebut sudah digunakan jauh dari itu. Kata literasi. Jadi banyak sekali yang tidak kita pahami tentang bahasa kita sendiri. Yang baku, yang tidak bakunya tadi. Oke, jadi descriptive qualitative study, quantitative survey study. Survey berarti minimal itu constraint ya. Kalau ini survei pesertanya kalau nggak salah kurang dari 50 atau kurang dari 100 ya. Itu mini. Kalau lebih dari 50 atau lebih dari 100 apa juga lupa, itu baru kita sebut sebagai survei. Artinya survei itu bisa sampai ratusan lebih. Kalau kurang dari itu maka disebut sebagai mini survei. Dan dia hanya menggunakan satu instrumen, entah itu tes atau kuesioner. Biasanya sih ya closed-ended questionnaire. Closed-ended questionnaire berarti jawabannya sudah pasti antara 1, 0 atau skala 1 sampai 5. Kalau descriptive qualitative study atau descriptive quantitative study berarti dia juga menggunakan hanya satu instrumen ya. Bisa closed-ended questionnaire, bisa open-ended. Kalau qualitative berarti open-ended. Atau interview. Ready? Kualitatif, kuantitatif bisa closed-ended questionnaire. Observation juga bisa. Observation bisa mengarah kualitatif, bisa kuantitatif. Tergantung field notes yang digunakan. Kalau kita menggunakan checklist, berarti kita menggunakan atau observation checklist, berarti kita menggunakan descriptive quantitative study. Kalau kita menggunakan field notes, berarti kita menggunakan descriptive qualitative study. Apakah mereka itu, apa definisinya, silakan dicari. Bapak nanya, kalau misalnya dosen-dosen datang ke kelas, apakah mereka selalu menjelaskan definisi terlebih dahulu? Atau di internet, atau apa, atau lewat Zoom, gitu? Definisi duluan kan? Atau tergantung dosennya? Karena Bapak melihat ciri khas ya kalau kalian mengajar, kalian selalu mulai dengan definisi. Ayo anak-anak, apa itu teks naratif? Teks naratif adalah, itu namanya kuliah. 100% kuliah. Kenapa? Karena kita mulai dari definisi. Lain halnya kalau kalian mengajar. Mengajar kita mulai dari membangun ide, membangun pengetahuan. Sama sih sebenarnya bahasanya, ya. Tapi membangun pengetahuannya adalah dengan pertanyaan, bukan dengan menjelaskan. Ayo anak-anak, ada yang tahu nggak apa itu maling kundang? Itu sudah ada konteksnya ya, maling kundang. Oh ya. Ada pernah dengar tidak? Ada apa ceritanya? Gini-gini. Nah, itu contoh teks. Itu contoh cerita. Ya, saya.
Mengajar. Tapi kalau kalian disibukkan dengan menjelaskan definisi, lalu strukturnya begini, begini, itu kalian boleh jadi dosen. Jadi kalau jadi guru sebenarnya sekarang lebih fleksibel ya. Kenapa? Kalau student center, artinya kalian tidak boleh banyak omong. Harus siswa yang banyak omong. Kalian kasih pertanyaan, siswa jawab. Tanya, jawab, tanya, jawab, tanya, jawab. Bukan menjelaskan lagi. Jelaskan itu cukup sekitar 10 menit, 16 menit. Itu pun sambil kasih latihan. Karena kalian semester depan micro teaching. Ini sudah persiapan mengajar ke lapangan. Nah, semester depan ada lagi kampung Inggris. Indah gimana Indah? Oke Pak, ya Indah ya. Coba lagi yang kampung Inggris, Indah. Oh, satu ya ya. Oke. Tenang Indah, semester depan dia akan dilibatkan buat kamu. Kalau kamu mau ikut silahkan. Kita coba lokasi lain nanti. Mungkin di Kampung Caping ya. Kita coba ke situ nanti. Nggak ada komunikasi, hanya kita lihat bisa nggak buka di sana nanti. Di kawan-kawan yang micro teaching saya arahkan ke situ. Biar langsung mengalami. Case study. Kalau case study itu berarti kalian perlu 2 instrumen. Kalau kalian ada observation atau participant observation, ada participant observations, ada documents minimal. Sama seperti classroom action research, juga harus lebih dari 1. Tujuannya apa? Supaya ada namanya triangulation atau validation. Bahwa data-data dari observasi tadi bisa divalidasi, bisa ditriangulasi dengan data dari dokumen sebagai buktinya. Dokumen apa saja? Bisa foto, bisa teks siswa, bisa nilai, bisa rekaman. Artinya selama observasi kalian harus ada foto, ada rekaman yang mendukung kegiatan kalian. Nanti kelas besok sore siapa yang tampil kampung Inggris? Minggu depan kalau nggak salah ya. Minggu ini nggak kan? Oke, kelompok Adika ya. Itu siapa? Enggak, kelompoknya perwakilan. Ini berdua. Oke. Di data yang masih dikumpulkan tadi, apa tekniknya apa instrumennya? Instrumennya apa? Participant observation. Itu saja. Oke, participant observation berarti kalian harus ada field notes. Jadi buat field notes-nya. Buat yang simpel saja. Aktivitas keterangan. Aktivitas misalnya kalau mulai dari pertama pembukaan. Tulis ya namanya field notes berarti kita menulis di pertemuan pertama ini atau di cycle pertama ini meminta siswa untuk membuka kegiatan dengan membaca doa.
Karena di sini kan ada lesson kan udah ada kan? Ini termasuk dalam atau mungkin ya. Coding di sini artinya kalian mengkategorisasikan kegiatan yang kalian lakukan masuk ke mana? Opening mana, closing mana, prosedur pengajaran yang kalian gunakan apa? Tekniknya apa kemarin? Halo? Tekniknya apa kemarin? Role play. Nah, bagian mana yang menjelaskan tentang role play? Prosedurnya yang mana? Itu harus ada nanti codingnya. Serangan atau coding. Kemudian dalam pengumpulan data, ingat ya, namanya observasi itu tidak terbatas hanya mengobservasi. Kenapa? Karena ada data partisipan. Partisipan artinya selama observasi kalian juga beraktivitas, entah itu sebagai siswanya atau sebagai gurunya. Dalam hal ini kalian menjadi tutor. Jadi sebagai tutor, kalian memiliki banyak waktu dan hal yang bisa kalian lakukan selama observasi. Apa saja? Merekam, bertanya. Bertanya termasuk dalam aktivitas participant observation. Interview juga termasuk. Bertanya, ya bagian dari interview. Tapi tetap namanya adalah participant observation. Karena itu data terkait kegiatan kalian itu harus ada fotonya nanti. Foto kegiatan, audio minimal. Kalian Anda bertanya kepada siswa, gimana jawabannya? Berarti harus ada kutipan dialog atau excerpts. Berarti harus ada cerita di dalam. Dan jangan lupa refleksi, reflection. Refleksi ini kalian bertanya di dalamnya, apa kelemahan studi, apa kelemahan hari ini, apa kelebihan hari ini. Apa lagi ya? Ada saran. Jadi hal-hal yang terkait pengembangan diri ya harus ditanyakan. Jangan dilupakan. Nah, kalau dalam instrumen sebenarnya utama yang close aja itu harus ada namanya proses validity melalui kalau dalam bahasa kualitatif ya trustworthiness, kejujuran. Validity dan reliability berarti menggunakan instrumen menggunakan teknik pengolahan data deskriptif ya atau deskriptif statistics. Kalau untuk reliability biasanya kita menggunakan namanya KR21 dan KR20. Bapak dengar dari kelas A sore sih belum pernah digunakan ya. Jadi kalau kalian ingin bertanya kepada dosen subjek kalian silakan ditanyakan. Cuma jangan salahkan Bapak kalau kalian nanti disuruh latihan. Itu kalau reliability. Validity biasanya menggunakan Pearson Product Moment. Dia mengecek validitas item per item. Misal ada 10 item. Dari 10 item ini pasti ada item yang valid dan tidak valid. Yang tidak valid, hapus. Kenapa? Karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk digunakan. Karena itu untuk try out, kalian harus bikin instrumen yang jumlahnya sedikit lebih banyak. Agar ketika dikurangi, tidak terlalu bermasalah jumlahnya. Jangan sampai satu aspek hilang semua pertanyaan.
validity, reliability. Oke, kalau dalam penelitian kualitatif itu namanya ya trustworthiness. Penggunaan dua instrumen ini juga bisa dibilang bagian dari validitas atau trustworthiness atau disebut sebagai triangulation. Bapak memberikan umpan balik atas materi kalian, materi ajar itu merupakan contoh expert validity, content validity. Artinya mengecek kira-kira materi ajar yang kalian buat itu sudah sesuai dengan tujuan atau enggak. Nah, kalau dalam tadi ada case tadi triangulation artinya satu instrumen divalidasi oleh instrumen yang lain. Itu adalah contoh data triangulation atau data validity ya. Cuman lebih enak lagi atau lebih supaya lebih valid kita menggunakan namanya collaborator. Karena itu Bapak minta yang tim yang akan turun ke Inggris itu tidak bekerja sendiri, minimal berdua. Apa supaya dia mendapatkan informasi yang objektif. Kalau misalnya dia gak yang mengerjakannya, dia gak yang nulis laporannya, pasti bagus. Tapi kalau ada kawannya tadi, nah itu kan melihat di mana kekurangannya. Dan itu kalau kerjasama, di situ letak kelebihannya, saling mengisi, bukan saling menjerumuskan. Kalau kalian jadi kelompok terbiasa menjerumuskan, ya susah. Nah, gimana cara mengolah datanya? How to analyze the data? Ya, tadi kalau kalian close-ended interview atau close-ended questionnaires, apalagi structured interview, enggak ya. Kalau ya close-ended questionnaires, lalu observation checklist, itu berarti kita menggunakan descriptive statistics. Descriptive statistics apa? Mean, median, mode, persentase, percentage. Kalau kalian menggunakan eksperimen, maka ada namanya inferential statistics. Inferential statistics ini digunakan untuk mengetes hipotesis. Ini digunakan untuk hipotesis testing. Sayangnya tidak ada yang lolos menggunakan eksperimennya. Apakah ini kan masalah ke depannya? Enggak. Kenapa? Kalau kalian jadi PNS, kalian akan dihadapkan pada nulis PTK. KTI-nya PTK.
Kemudian tindakan kelas atau tindakan sekolah. Jadi kalau di kampus kalian dipaksa ke eksperimen dan ke segala, aneh. Dan itu Bapak sarankan kalau kalian ingin jadi guru, ya silakan fokus pada PTK. Jadi ketika kalian nanti jadi PNS, walaupun sekarang semakin susah, kalian sudah ada pengetahuan apa yang mesti dikerjakan ke depannya. Karena ya 2 minggu lalu Bapak mengajar guru-guru, ya. Bapak suruh mereka bikin kerangka background, ya, latar belakang. Sudah ada beberapa yang bagus. Sama seperti Bapak ajarkan di kelas. Materi Bapak kasihkan sama persis. Dan ada beberapa yang sukses menulisnya. Itu sebuah pencapaian, ya. Artinya mereka mau fokus, mau mengembangkan diri. Mungkin dalam kalian, posisi kalian karena merasa nggak perlu, masih belajar, ya nggak masalah. Sama, Bapak juga sama seperti kalian dulu, S1. Belajar ya setengah ingat, setengah hilang. Apalagi pernah Bapak dulu di semester pertama itu ada dosen yang tidak pernah masuk. Ya, benar-benar tidak pernah masuk. Jadi kalau jam dia report sampai akhir semester, rupanya melahirkan. Tapi tidak ada penggantinya. Lalu sehari sebelum ujian masuk dosen satu. Ah, ini materinya kita pelajari besok ujian. Hai. Belajar tidak saya? Tidak. Saya tidak belajar. Tidak kuasa. Ya, tiba-tiba kasih materi besok ujian. Pening pala saya. Rasa tak senang hati itu kan. Dan itu mata kuliah yang paling gampang loh, vocabulary. Vocabulary. Bapak semester 1 dapat C vocabulary. Dosennya tidak pernah datang. Dan Bapak tidak belajar. Hanya karena Bapak disuruh kasih materi, lalu suruh belajar itu. Karena rasa tidak senang tadi. Ada yang merasa tidak puas. Nah, kalau Bapak tidak suka, ya Pak bilang. Cuman masalahnya orang yang mau dibilang itu tak ada. Gitu kan. Vocabulary Bapak dapat C. Transkrip nilai Bapak tidak berubah nilainya. Tetap C. Sampai lulus C. Ada 2 C kalau tidak salah Bapak. Ada satu mata kuliah yang istilahnya Pak presentasi udah paling bagus lah rasa. Udah semangat lah. Dapat gak C? Rasa tidak nangis. Apa kurang saya ini kan? Dapat gak C? Saya ubah enggak? Enggak, saya ubah. Tak kuasa gini, nak ngulang. Cukuplah dah C. Jadi apa dapat C2. Oke, differential statistics. Biasanya digunakan dalam eksperimen. Contohnya ada di tes ANOVA. Tes dan apa atau ANOVA. Analisis varian. Kalau lain bisa disebut ANOVA. Lain disebutnya ANOVA. Kalau ada lagi namanya non-parametrik. Non-parametrik. Ada parametrik, ada non-parametrik. Kalau parametrik itu ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, datanya harus normal dan datanya harus homogen. Ya, itu namanya ada normality testing dan homogeneity testing.
Nah, kalau dua syarat tadi tidak terpenuhi, maka kita beralih kepada non parametrik. Ini contohnya ada UNDP. Ini ada bagian. Katanya cuma itu ya guys. Malu Bapak sudah lama tidak berputar di statistik. Nah, kalau Bapak ngajar statistik hari ini mungkin kalian sudah pusing. Karena selalu tugas. Tidak ada bicara kita hari ini. Kerjakan. Mana hasil? Oke, itu untuk kuantitatif ya. Ini minimal kalian sudah harus selesai. Tidak apa. Kualitatif. Kualitatif berarti ada konteks analisis atau semantik analisis. Apa bedanya kalau kalian menggunakan observation ya? Itu kan ada yang menggunakan observation checklist atau menggunakan field notes. Kalau menggunakan observation checklist, berarti kalian bisa menggunakan content analysis. Tapi di field notes juga bisa kalian menggunakan content analysis, jadi tidak terlalu masalah. Contohnya ada aktivitas, ada query. Biasalah contohnya dari panduan keterangan kalau atau total. Aktivitas misalnya siswa aktif. Berapa kali? Tuh, 1, 2, 3, 4. Kepala keterangan, keterangan berapa? Apalagi ada aktivitas bertanya atau ada aktivitas berdoa atau ada aktivitas siswa tidur. Jadi lagi berapa? Content analisis ini bisa disebut sebagai ini namanya frequency distribution ya. Teknik atau frequency distribution. Biasanya kalau PTK lebih suka pakai yang checklist. Ya, frequency distribution. Ini contoh content analysis. Ya. Kalau alternative analysis, berarti kalian hanya cukup mengkode hal-hal yang penting di dalamnya. Terkait pengajaran misalnya. Prosedur pengajaran yang kalian gunakannya ada nggak tercatat dalam field notes kalian? Kemudian event-event penting yang terjadi. Ada siswa bertanya nggak? Kasih contohnya. Kasih contoh, kasih dokumentasi foto, masukkan di bab 4. Contoh pertanyaan siswa. Pentingkah? Itu penting. Itu bagian dari triangulation. Artinya data-data yang kalian masukkan di triangulate, divalidasi. Misalnya Indah bilang, saya ada mengasihkan tugas Pak, yaitu siswa membuat siswa membuat kerajinan tas, misalnya tas apalah gitu. Kita perlu bukti. Nah, bukti itu bisa lewat video, teks, foto. Jadi kalau kalian ingin menjadi reporter, nah kalian harus pelajari konten kualitatif. Kenapa? Kalau seorang peneliti kualitatif kan dia harus menjadi reporter yang andal juga. Divalidasinya pernyataan seseorang itu dari dokumen lainnya atau dari pernyataan orang lain. Jadi interview nggak cuma satu orang, bisa 2-3 orang hanya untuk menjawab satu pertanyaan.
Nah, jadi content analysis fokusnya pada frequency distribution. Ada angka bermain di situ. Berarti ada minimal descriptive statistiknya. Mean, nilai rata-rata. Tapi kalau thematic analysis, kalian hanya memasukkan kode-kode penting. Dan itu dimasukkan ke dalam bab 4 sebagai sebuah cerita. Ceritanya sangat simpel, tapi banyakkan dukungannya, buktinya. Baik, ada pertanyaan? You have any questions? Tidak ada? Wow. You are very smart students. Yang di Zoom mungkin ada pertanyaan? Yang di Zoom? Tidak ada? Wow. You are very smart student. Nah, bagi yang menyusun outline deskriptif, silakan dikerjakan dan dipersiapkan, ya. Mungkin apakah memberikan kesempatan sekali revisi lah kali ya. Beberapa sebenarnya agak malas rasanya mau merevisi lagi, banyak benar yang mau direvisi. Tapi kita lihat dulu saja. Kalau ternyata memang outline deskriptifnya banyak yang ngawur, ya mau nggak mau semuanya revisi. Jadi kalau hanya satu atau dua kelompok, ya mungkin tetap lanjut ya. Kayaknya otomatis kelompok yang tidak mampu menulis di situ mungkin lebih baik kerja individu. Ya. Hitung-hitung kan kalau baca buku kan bisa buat kalian pintar. Atau setidaknya lebih baik lah itu pengetahuannya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Bagus. Berarti Pak yakin kalian sudah siap dengan tugas kalian dan semoga tidak SKS ya, sistem semalam. Kalau itu yang terjadi ya luar biasa. Ingat ya, grup atau grup discussion itu bukanlah hanya sekedar untuk mengumpulkan tugas atau menyampaikan materi. Kalian wajib bertanya. Artinya kalau ada hal-hal yang tidak puas ya tanyakan di situ. Artinya kalian mencoba memvalidasi pikiran kalian ya kan sampai sesat. Ingat kita hidup di zaman yang berbeda. Terlalu berbeda. Oke, kalau tidak ada, that will be the end of our session. Ya. Gimana? Hanya cukup kerangkanya saja. Nggak perlu sampai ada definisinya. Itu nanti. Yang mana? Yang mana ini? Tugas individu. Ya, tugas struktur kan? Outline draft ilmiah. Hah? Yang kelompok. Enggak, kalau yang
Outline deskriptif bebas. Nggak lagi harus di kampus Inggris, itu sudah lewat. Untuk yang outline deskriptif, topik kalian bebas ya, tapi maksimal cukup dalam kampus saja. Artinya partisipan kalian adalah mahasiswa entah junior atau senior kalian. Ya, jadi untuk outline deskriptif partisipannya berarti antara senior atau junior di prodi pendidikan bahasa Inggris. Kalau memprodi lain silakan, bebas. Di konteksnya di kampus cukup. Contohnya misalnya level literasi mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris kan berat. Level literasi berapa kira-kira level literasi? Tinggi, rendah, atau tidak ada sama sekali? 0. Who knows? Jadi apa juga saya sampaikan ke grup ya. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Nyaman gitu. Hal-hal yang tidak tercover harus ditanyakan. Kalau enggak, ya tadi sesat di pikiran. Okay, if you have no further question, that will be the end of our session.